Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Walaupun setiap hari kami hidup dalam amarah-Mu, tetapi Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tetap memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam keluarga besar Allah, khususnya dalam keluarga besar GKT 3 ini, di mana 80 tahun ini Engkau terus menuntun memakai GKT 3. Dan ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan, Engkau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Dan pagi ini berbicaralah kepada kami. Kami sudah memuji Engkau. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan sangat terbatas ini untuk menyampaikannya dengan jelas dan tepat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun GKT 3 yang ke-80. Ya. Usia 80 bagi satu perusahaan itu bukan satu usia yang mudah dilewati ya. Bagaimana dengan gereja? Di perusahaan kita bisa meng-hire orang kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan pemilik atau atasannya, kita bisa berikan SP 1, 2, 3 lalu di out-nya. Tapi di gereja kita tidak bisa memberikan SP 1, 2, 3 kepada para pelayan yang adalah jemaat sendiri. Ya. Bagaimana gereja GKT 3 bisa bertahan selama 80 tahun ini? Banyak badai topan yang pernah dialami oleh GKT 3. Baik itu dari sisi politik, doktrin, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin gereja GKT 3. Apa kehendak Tuhan atas gerejanya dan apa dampaknya bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai jemaat GKT 3. Kita akan melihat dari ayat Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Mari kita bacakan bersama-sama Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus di ayat 11, diletakkan di pasal 11 ayat 36. Di Roma pasal 1 sampai pasal 11 ayat 35 itu berbicara tentang manusia dibenarkan oleh iman, berbicara tentang keselamatan orang Israel. Paulus menulis tentang kebenaran bahwa Allah tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Dan dengan pertolongan Roh Kudus manusia mengerti akan kemahakuasaan Allah dan ketidakberdayaan manusia. Dan Paulus juga menulis tentang Allah yang maha kasih dan manusia yang tidak memiliki kasih. Setelah semuanya ini baru Paulus mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa artinya segala sesuatu dari Dia?
Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah jelas mengatakan bahwa dunia beserta segala isinya berasal dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif memberikan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Baik itu hidup, hikmat, kesehatan, kecantikan, pengetahuan, kebahagiaan keluarga. Tuhan juga yang merancangkan keselamatan untuk manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Inisiatif menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus berasal dari Allah itu sendiri. Dan Allah sendiri juga yang mengutus Roh Kudus untuk tetap menuntun kehidupan orang percaya di dunia ini. Ini artinya segala sesuatu dari Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saya bisa ada di GKT 3. Itu juga atas inisiatif dari Tuhan sendiri. Itu juga berasal dari Tuhan. Bagaimana GKT 3 ini berdiri? Bapak Ibu, saya mendapatkan catatan sejarah ini dari catatan yang dari buku ulang tahun GKT 3 yang ke-50 tahun. Dan juga buku yang dirangkum oleh Bapak Pendeta Markus Domingus tentang GKT dari masa ke masa. Ya, jadi dari dua sumber ini saya dapatkan sejarah GKT 3, sekilas sejarah GKT 3. Pada masa perang di Malang ini, orang-orang Tionghoa yang sudah merantau ke Indonesia rindu untuk berkumpul, berdoa bersama, dan beribadah agar bisa lepas dari penjajahan. Jadi orang Kristen yang sudah ada di Malang ini berkumpul bersama dan didukung oleh beberapa gerakan misi yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu London Missionary Society. Gerakan ini ada slide selanjutnya ya. Gerakan ini memberikan pengaruh tentang doktrin baptis, ajaran baptis kepada orang Kristen di Malang. Yang kedua yaitu American Methodist Mission. Dan gerakan ini juga memberikan pengaruh tentang doktrin metodis kepada orang Kristen di Malang. Yang ketiga yaitu pengaruh Holiness Movement and Pietism, yaitu pengaruh hidup kudus. Dan pengaruh ini sangat kental. Apalagi setelah pada tahun 1939 pada bulan Maret dan September 1939 Pendeta John Sung dari China diundang oleh gereja di Surabaya melakukan KKR. Dan di situ dihasilkan banyak sekali orang yang bertobat dan bukan hanya bertobat, mereka juga mengabarkan Injil dari satu pintu ke satu pintu lainnya. Dan salah satunya yang dihasilkan oleh Pendeta John Sung ini adalah Penatua Ko Tuan Ching yang juga menjadi salah satu pendiri GKT 3. Dan selain itu juga dipengaruhi oleh Mission Zending dari Belanda. Dan pengaruh ini yang memberikan pengaruh doktrin reform kepada gereja GKT 3. Siapa itu yang tadi saya sebutkan? Penatua Ko Tuan Ching sebagai salah satu pendiri GKT 3. Beliau lahir di Tiongkok pada tanggal 23 Juli tahun 1894 dan meninggal pada tanggal 21 Februari tahun 1988. Beliau adalah seorang pedagang dan pada waktu beliau sebelum mendengar KKR mengikuti KKR pertama dari John Sung, beliau masih belum percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada bulan Maret 1939 beliau mengikuti KKR-nya John Sung kemudian bertobat. Dan KKR yang kedua dari John Sung pada bulan September tahun 1939 itu beliau menjadi aktif bahkan memimpin kelompok penginjilan door to door dari satu rumah ke rumah yang lainnya.
Beliau mendapat julukan boksu berpayung hitam karena selalu membawa payung hitam untuk menginjili kemana-mana, untuk berPI kemana-mana. Ini adalah pendiri yang pertama. Pendiri yang kedua GKT3 adalah Pendeta Yi Chin-sin, lahir di Tiongkok pada tanggal 20 September tahun 1901 dan meninggal di Malang pada tanggal 29 Maret 1988. Beliau datang ke Indonesia pada waktu berusia 14 tahun ke Surabaya. Dan beliau pernah bersekolah di Singapura, menjadi tenaga medis di salah satu rumah sakit di Bogor. Beliau juga pernah bekerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1982. Dan pada tahun 1939 saat KKR Jonsung diadakan, beliau menjadi penerjemah dari Pendeta Jonsung. Pada tahun 1940 melayani di Jawa Tengah, pada tahun 1942 melayani di Lawang, dan pada tahun 1947 menetap di Malang, melayani bersama Penatua Kotuan Ching. Dan Pendeta Yi Chin-sin inilah adalah gembala sidang pertama GKT 3. Bagaimana mereka memulai pelayanan hingga bisa bertumbuh GKT 3 ini sampai hari ini. Penatua Kotuan Ching bersama dengan Pendeta Yi Chin-sin mereka menabur benih melalui tim PI. Jadi mereka mengabarkan Injil dari satu rumah ke satu rumah. Kemudian berkumpullah 7 orang. Dan dari 7 orang itu dikumpulkan perpuluhan untuk membentuk yayasan yang tidak resmi, yaitu Yayasan Dana Penginjilan atau kelompok kecil pelayanan. Dari pelayanan ini sampai pada tahun 1940 mereka melakukan persekutuan di Jagalan 2 nomor 55 di rumah Bapak almarhum Nyo Tun Lee selama 1 tahun. Ibadah pada persekutuan pada waktu itu diadakan dalam bahasa Hokciu, Hokcia. Dan karena jumlah yang bertobat bertambah, sehingga dalam 1 tahun tempat tersebut tidak cukup untuk memuat jemaatnya. Sehingga pada tahun 1941 mereka mencari tempat baru, yaitu melakukan pendekatan dengan satu gereja Tionghoa Kitok Kahwe, ya, yaitu kalau hari ini dikatakan gereja Chinese, ya, Kristen, gereja Kristen Chinese, ya, melakukan pendekatan dengan gereja Tionghoa Kitok Kahwe yang di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 yang hari ini adalah GKT 1. Dan berhubung pada tahun 1942 Jepang masuk menjajah Indonesia, sehingga Jalan Muhammad Yamin dijadikan tempat gudang senjata. Sehingga jalan itu ditutup, akhirnya mereka terpaksa mencari tempat baru di Jalan Nusa Kambangan nomor 33. Dan di Jalan Nusa Kambangan ini juga jemaat bertambah banyak. Ledakan anggota bertambah dengan pesat. Sehingga mereka harus mencari tempat baru lagi, sehingga mereka bergabung dengan Pendeta Huan Ting Kiong di Jalan Lombok nomor 5. Pendeta ini adalah pendeta dalam Tionghoa Kitok Kahwe bahasa Belanda Melayu. Sehingga kedua jemaat ini bergabung bersama-sama beribadah bersama di Jalan Lombok nomor 5. Dan sampai pada tahun 1947, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia sehingga terjadi perang, banyak rumah hancur. Dan mereka mencari tempat baru di Jalan Tumapel nomor 24. Rumah ini waktu itu juga dihancurkan oleh tentara, tetapi dijual oleh seorang Belanda dengan harga 30.000 gulden pada waktu itu. Tetapi setelah diketahui bahwa tempat itu akan dijadikan gereja, maka harga 30.000 gulden itu diturunkan hingga menjadi 10.000 gulden. Dan ada seorang yang tidak ingin diketahui namanya membayar lunas uang pembelian rumah sebesar 10.000 gulden tersebut. Dan pada tahun 1951,
Gereja di Tumapel berhasil dibangun dan sampai akhirnya Tionghoa Kitok Kahwe bahasa Belanda Melayu berubah menjadi GKI Tumapel, dan Tionghoa Kitok Kahwe bahasa Hokciu berubah menjadi GKT 3 dan hidup berdampingan sampai hari ini. Dan GKT 3 juga membeli tempat baru pada tahun 2001 di Jalan Pahlawan Trip ini, di tempat hari ini di mana kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang memulai penginjilan ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkan orang-orang, badan-badan misi sebelumnya yang menaburkan benih? Siapa yang menggerakkan Penatua Ko Tuan Ching dan Pendeta I Ching Sin untuk bisa sampai di Malang, mengabarkan Injil, bahkan melayani jemaatnya? Kalau bukan berasal dari Tuhan. Siapa yang menggerakkan Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa datang beribadah ke GKT 3? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Hari ini kita bisa ada di GKT 3 juga karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menggerakkan kita. Segala sesuatu dari Dia, yang kedua, segala sesuatu oleh Dia. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Tuhan adalah penopang segala ciptaannya. Dia bukan hanya menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tetapi Dia juga yang menopang segala yang terjadi di dalam dunia ini. Semua sejarah yang ada di dalam dunia ini terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada hal yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka terjadi. Dia juga yang membawa kita untuk mengenal Dia, membuka mata rohani kita yang buta. Dia juga yang menuntun kita untuk bisa mengerti firman Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang memulai GKT 3 ini, Tuhan juga yang menopang GKT 3 ini. Selama 80 tahun banyak sekali badai yang pernah dialami oleh GKT 3. Pada tahun 1948, Belanda ingin menduduki Indonesia, kembali menduduki Indonesia. Rumah Penatua Ko Tuan Ching diserbu oleh gerombolan bersenjata. Barang mereka dirampas dan seluruh anggota keluarga disuruh berbaris di lapangan dekat rumah mereka untuk dibunuh. Tetapi pada saat itu Penatua Ko Tuan Ching mengangkat tangan dan meminta izin untuk berdoa. Dan anehnya, dia diizinkan untuk berdoa. Setelah berdoa, tentara tidak membunuh mereka, bahkan melepaskan mereka. Kita bisa bayangkan, bagaimana jadinya kalau Penatua Ko Tuan Ching dibunuh pada waktu itu. Apakah GKT masih bisa bertumbuh saat ini? Kalau bukan yang Tuhan yang menopang dia. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SKI. Banyak masalah yang bisa timbul karena ada orang Tionghoa. Pada saat itu Penatua Ko Tuan Ching dan Pendeta I Ching Sin memberikan nyawa mereka untuk memelihara jemaat GKT 3 yang Tuhan titipkan. Mereka tetap melayani walaupun di tengah-tengah masa sulit waktu itu. Dan belasan tahun yang lalu kita juga tahu, Bapak Ibu yang sudah lebih lama di sini tahu apa yang terjadi dengan GKT 3 belasan tahun yang lalu. Hamba-hamba Tuhan keluar, banyak pemuda keluar. Tetapi mengapa GKT 3 masih bisa bertahan hingga hari ini? Kalau bukan karena Tuhan yang menopang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia.
oleh Dia, dan kepada Dia. Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam alam semesta ini. Tuhan juga yang menopang, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 24 dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sampai di dalam kekekalan, Wahyu pasal 1 ayat 16 dikatakan, Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Penatua Ko Tuan Chin sebelum beliau meninggal, dia berdoa dengan demikian. Tuhan, bangunkanlah gerejamu. Tuhan, bangunkanlah gerejamu. Engkau segera datang. Amin. Apa artinya Tuhan akan datang? Tuhan akan datang artinya segala makhluk hidup di dunia ini harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas segala yang Tuhan berikan dan Tuhan topang untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang apa implikasinya bagi Bapak Ibu dan saya, khususnya juga untuk jemaat GKT 3? Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Dia. Artinya, apapun yang ada dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Oleh karena berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri, maka kita tidak memiliki hak untuk bersungut-sungut. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau percaya kepada Tuhan lagi karena Tuhan tidak menyembuhkan sakit penyakit saya. Saya tidak mau ke gereja lagi karena Tuhan tidak memberkati usaha saya. Saya tidak mau melayani lagi karena Tuhan tidak menuntun keluarga saya. Kita tidak memiliki hak untuk berkata seperti ini. Karena segala yang kita miliki, keluarga, pekerjaan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, semuanya berasal dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita berhak untuk meminta, tetapi kita tidak memiliki hak untuk menuntut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di gereja GKT 3, diberikan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Gereja GKT 3 menjadi rumah rohani bagi kita. Oleh karena itu kita juga tidak bisa mengatakan, Tuhan gereja GKT 3 tidak becus. Tuhan gereja GKT 3 ini tidak benar, tidak memberikan kebutuhan saya, tidak memberikan apa yang saya butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah satu kali saya membesuk satu jemaat. Pada waktu saya membesuk, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, mengapa gereja tidak memberikan saya uang? Mengapa gereja tidak memberikan saya uang? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kita ke gereja untuk mendapatkan uang? Apakah kita ke gereja GKT 3 untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh karena itu kita tidak berhak untuk menuntut. Kita bisa meminta tetapi tidak bisa menuntut. Karena segala sesuatu berasal dari Dia. Yang kedua, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Pepatah Denmark mengatakan bahwa Tuhan memberikan hidup kepada manusia itu adalah sebuah hadiah. Tetapi bagaimana manusia menjalani hidup itu adalah hadiah dari manusia untuk Tuhan. Hari ini kalau saya ubah, Tuhan memberikan saya pekerjaan, memberikan saya usaha. Bagaimana saya menjalankan usaha saya, bagaimana saya melakukan pekerjaan saya, itu adalah hadiah saya untuk Tuhan.
Tuhan memberikan keluarga bagi saya. Itu adalah hadiah bagi saya. Bagaimana saya menjalani kehidupan berkeluarga, itu adalah hadiah saya bagi Tuhan. Tuhan memberikan keluarga rohani GKT 3 kepada saya. Bagaimana saya berjemaat, bagaimana saya melayani di GKT 3. Itu adalah hadiah saya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan lewat GKT 3 ini? Di dalam sepanjang usia 80 tahun ini, Tuhan memakai banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja untuk memberkati kita, baik secara langsung atau tidak. Tetapi kita yang telah diberkati ini, apa yang kita berikan kepada Tuhan lewat GKT 3? Yang ketiga, tadi dikatakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Penatua, pemimpin pendahulu kita memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan. Mereka mencurahkan nyawa mereka. Di tengah-tengah masa sulit, mereka berusaha mempertahankan jemaat yang ada. Menjaga iman kerohanian mereka agar mereka tetap bisa teguh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai pada hari ini, bagaimana kita memelihara iman kita supaya kita tetap murni di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan menyia-nyiakan usaha kerja keras dari pendahulu-pendahulu kita. Di dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menggoda kita. Banyak sekali acara-acara kegiatan yang sangat menarik kita. Tetapi apakah semua itu akan menarik kita dari Tuhan? Kita harus berhati-hati. Jangan sampai usaha dari para pendahulu kita sia-sia. Berbicara tentang hal ini, besok tanggal 31 Oktober ya. Hari banyak dirayakan, ada orang yang merayakan Halloween. Boleh tahu siapa di sini yang merayakan Halloween? Bisa angkat tangan? Atau pernah mengikuti acara Halloween? Silakan angkat tangannya. Ada tidak? Acara Halloween ya, setiap tanggal 31 Oktober atau sampai tanggal 1 November. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, acara Halloween itu dimulai pada abad kurang lebih 5 sebelum Masehi, abad 5 sebelum Masehi. Waktu itu di daerah Skotlandia, Irlandia dan Wales ada satu suku yang setiap tahun merayakan acara menerima roh-roh dari dunia orang mati naik ke bumi ini dengan keyakinan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu harus menghinggapi tubuh orang yang hidup sehingga roh itu bisa tetap hidup di dunia ini. Dan setiap tahun dalam acara tersebut banyak sekali terjadi masalah, banyak terjadi kriminal, banyak sekali masalah-masalah yang menghancurkan manusia. Dan sampai pada waktu kekristenan masuk, banyak pendeta gereja pada saat itu melihat acara seperti ini harus ditiadakan. Tetapi bagaimana caranya? Akhirnya mereka mengubah acara ini menjadi acara Halloween, All Saints Day, hari orang kudus, hari untuk mengenang orang kudus. Tetapi pada waktu itu gereja bukan hanya gagal melakukannya, tetapi justru semakin parah. Acara mereka tetap diadakan, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ekspansi Inggris ke negara Asia dan beberapa negara lainnya, acara Halloween ini, kegiatan Halloween ini juga
ikut disebarkan sampai di seluruh dunia. Pada hari itu, banyak orang di seluruh dunia yang merayakannya itu akan memakai pakaian yang menyeramkan, berpenampilan yang menyeramkan. Kelihatannya hanya seperti sebuah permainan. Ya. Tapi ada seorang pendeta, dia dulu adalah seorang yang pernah berkecimpung yang berhubungan dengan dunia roh itu. Dia mengatakan, setiap tahun pada saat dunia merayakan Halloween, dia mengatakan bahwa tindak kriminal meningkat dengan pesat. Pada hari itu banyak anak-anak muda yang hidupnya rusak. Banyak sekali tindakan-tindakan asusila yang merusak hidup manusia. Dia memberikan contoh, misalnya diberikan permen, padahal di dalam permen itu sudah disuntikkan narkoba. Dan dia juga mengatakan jangan berpikir bahwa dengan hanya berpakaian atau berpenampilan dengan menyeramkan itu hal yang biasa, hal yang kecil, tidak apa-apa. Dia mengatakan hal yang demikian itu berarti kita membuka pintu kepada iblis untuk masuk mencampuri hidup kita. Dengan demikian, orang Kristen yang mengira acara Halloween ini disebarluaskan dari gereja, akhirnya tertipu dan masuk terjerat ke dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Bukan hanya acara Halloween saja, banyak sekali ajaran-ajaran yang akan berusaha menarik iman kita jauh dari Tuhan. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Pertama-tama mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengenang kembali apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas hal itu. Bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, usaha, teman-teman GKT 3, gereja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan dan menanyakan. Saat ini saya beribadah di GKT 3. Apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan lewat GKT 3 ini? Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Khususnya untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan juga untuk satu rumah rohani bagi kami. Khususnya GKT 3 ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus pendahulu-pendahulu kami. Yang telah menuntun kami hingga kami bisa bertumbuh saat ini sebagaimana kami ada. Kami mohon Tuhan Engkau tetap memberkati keturunan-keturunan mereka. Agar keturunan mereka boleh juga bersemangat seperti para pendahulu mereka. Dan Tuhan, kami yang ada pada saat ini,
Mohon Engkau nyatakan kehendak-Mu kepada kami. Apa yang bisa kami lakukan, yang bisa kami berikan kepada GKT 3? Agar GKT 3 bukan hanya berhenti pada usia 80 tahun saja, tetapi bisa lebih banyak 80 tahun ke depan. Ada 2 kali 80 tahun, 3 kali 8 tahun, 80 tahun lagi. Dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kami terus memohon Engkau nyatakan ya Tuhan, untuk taruh visi misi kepada setiap pemimpin GKT 3 ini. Agar GKT 3 tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut rancangan Tuhan, dan menjadi berkat di mana GKT 3 ini berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.